Kebakaran melanda sebuah pabrik karung di Jakarta Pekapuran Cimanggis, Depok. Api dan asap hitam membumbung tinggi di sekitar lokasi kebakaran. Api meludeskan bagian gudang pabrik karung. Banyaknya bahan cairan yang mudah terbakar sempat membuat api cepat membesar. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Petugas berupaya menjinakkan si jago merah. Pemadaman dari sejumlah titik agar api tidak menjalar ke pemukiman. Beberapa barang yang ada di sekitar pabrik diselamatkan. Kebakaran yang melanda pabrik karung sempat mengejutkan warga sekitar. Warga mengaku sempat mendengar ledakan saat kebakaran. Tiba-tiba asap besar, hitam, terus ada suara ledakan juga. Langsung kita panik di belakang. Suara ledakannya berapa lama sih Bu kira-kira? Kurang lebih sekitar 10 menitan ya. Secara bergiliran? Iya, betul. Selama 2 jam, api belum bisa dipadamkan. Sementara tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Mak-mak pemulung membawa karung masuk ke rumah warga di perumahan Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain memulung, mak-mak keluar rumah membawa sejumlah barang. Tak tanggung-tanggung, barang yang diambil kursi hingga jemuran. Aksi mak-mak ini terekam kamera pengawas. Komplotan mak-mak ini akhirnya diamankan polisi ke Polres Bau-Bau. Sementara warga yang kehilangan barang mendatangi tempat pengepul dan mencari barang mereka. Adanya beberapa orang ibu-ibu yang berprofesi sebagai pemulung masuk ke rumah warga di salah satu perumahan, kemudian mengambil barang-barang yang sebetulnya masih dibutuhkan atau digunakan, gitu ya. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan atau ibu-ibu tersebut itu sempat diamankan oleh warga dan anggota Polsek langsung mendatangi TKP. Untuk memberi efek jera, mak-mak ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan mereka wajib lapor setiap hari ke Polres Bau-Bau. Selingkuh tentu bisa menyebabkan seseorang terluka. Selingkuh melanggar kesetiaan hubungan seseorang. Seperti seorang suami di Batanghari, Jambi menuduh istrinya selingkuh sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Tersulut emosi, pelaku menganiaya istrinya dengan belati. Pemirsa, selain kasus penganiayaan di Batanghari selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya bersama saya, Bernadetta Ginting. Terbakar cemburu, seorang suami di Kabupaten Batanghari, Jambi menganiaya istrinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku lantaran curiga istrinya selingkuh. Suasana mencekam saat seorang suami inisial IS warga Desa Rambutan Masam, Kabupaten Batanghari, Jambi, menyandra istrinya dengan senjata tajam terekam video amatir. Dalam video tersebut, IS mengancam warga di luar rumah agar tidak turut campur dalam masalah rumah tangganya. IS dan istrinya HA tengah cekcok. IS menuduh istrinya berselingkuh sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran terus terjadi dan tidak menemukan solusi. Tersulut emosi dan cemburu, pelaku menganiaya korban dengan belati. Akibatnya, bagian pinggang kanan korban terluka. Warga yang mengetahui adanya penganiayaan menyelamatkan dan membawa korban ke rumah sakit. Sementara pelaku diamankan petugas setelah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
hubungan suami istri yang mana suaminya tuh cemburu terhadap istrinya, yang suaminya itu mencurigai bahwasannya istrinya itu selingkuh, sehingga terjadi percecokan di antara keluarga suami istri dan terjadilah di situ kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada warga yang melihat bahwa itu terjadi apa-apa sehingga warga melapor ke polsek dan kita pun langsung segera menyelidiki. Apa yang dilakukan pelaku? Pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit setelah dihadiahi timah panas karena melawan polisi saat ditangkap. Dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih diselidiki polisi. Sakit hati dimaki, kata kasar usai berkencan, seorang pria beristri di Indramayu, Jawa Barat membunuh wanita pemandu lagu yang juga tetangga sekaligus selingkuhannya. Sebelum kabur, pelaku juga membawa barang berharga milik korban, namun langsung ditangkap tidak sampai 24 jam usai jasad korban ditemukan. Pembunuh wanita pemandu lagu ini ditangkap aparat Satreskrim Polres Indramayu dalam pelariannya di Desa Gunung Tua, Cijambe, Kabupaten Subang. Pelaku berinisial KN ini kemudian langsung digelandang ke Mapolres Indramayu. Polisi juga terpaksa menembak kaki pelaku lantaran mencoba kabur dan melawan saat akan dipindahkan ke mobil. Sebelumnya seorang pemandu lagu warga Desa Cidempet, Cantigi, Indramayu ditemukan tewas di kamar kosnya. Dari hasil autopsi terdapat luka bekas cekikan di leher. Pelaku mengaku menjalin hubungan terlarang dengan korban yang juga tetangga di rumahnya. Namun dirinya sakit hati dengan perkataan kasar korban usai berkencan. Apa dia ngomong? Oh, cuma ngomong gara-gara ngomong itu aja sampean kayak gitu. Sudah sering ketemu sama korban? 2 minggu sekali. Sering berhubungan intim. Ada hubungan apa sama korban? Pacar. Pembunuhan ini berawal saat pelaku mendatangi rumah kos korban setelah janjian untuk berkencan. Namun usai berhubungan intim, korban memaki pelaku dengan perkataan kasar yang membuat pelaku tersinggung hingga menganiaya korban hingga tewas. Sebelum meninggalkan jasad korban di kamar kos, pelaku terlebih dulu mengambil perhiasan, uang, ponsel, dan sepeda motor korban lalu kabur ke Subang. Bahwa pelaku ini karena sakit hati, ya akibat ucapan daripada korban yang dikarenakan saat itu, mohon maaf, terjadi hubungan, ya, sehingga pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik dan juga menggunakan kekerasan. Ya, saling kenal. Teman atau apa? Sudah terjadi hubungan, ya, hubungan yang tidak seharusnya lah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti ponsel korban dan sisa uang korban yang diambil pelaku sebelum kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Indramayu. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Suami yang tega membunuh istrinya pekan lalu di Banjarnegara, Jawa Tengah ditangkap setelah sempat buron selama 5 hari. Pelaku yang sudah pisah ranjang dengan korban mengaku cemburu mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial Facebook. Inilah Randy, suami yang tega membunuh istrinya di Jalan Desa Bakal, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap saat hendak pulang ke rumah orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini karena dipicu cemburu saat mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya, dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria pencemburu dan pengangguran ini harus mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan karena dijerat hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya, Yohana, wanita 21 tahun, warga desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, tewas usai dianiaya suaminya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun karena terluka parah, korban meninggal dalam perjalanan. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dengan tertangkapnya pelaku, keluarga berharap agar aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sadisnya tersebut. Sementara itu di Kolaka, Sulawesi Tenggara, polisi menggelar rekonstruksi suami yang membunuh istrinya karena minta cerai. Dari reka adegan ini juga terungkap jika pelaku marah karena korban menolak berhubungan intim. Dengan masih tertatih karena luka di perutnya, Rosman, tersangka pembunuhan istri, dihadirkan polisi dalam rekonstruksi di rumahnya, Desa Tobaku, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Reka adegan ini mendapat pengawalan ketat polisi dan turut disaksikan langsung oleh warga. Keluarga korban yang hadir tidak dapat menahan tangis karena tidak percaya jika Rosman tega membunuh istrinya, Fitriani, karena meminta cerai. Sebanyak 26 adegan dilakukan tersangka di dalam kamar. Di sini terungkap, Rosman tega membunuh istrinya lantaran marah korban menolak berhubungan intim karena sedang datang bulan. Setelah cekcok, Rosman menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Setelah korban tewas, Rosman yang ketakutan kemudian mencoba bunuh diri namun gagal karena diketahui warga hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Rekonstruksi sendiri itu ada 26 adegan. Tadi kita peragakan di dalam itu ada 26 reka adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nah, secara singkat dijelaskan, jadi untuk rekonstruksi itu reka adegan yang dilakukan itu dari awal sampai akhir itu memang kegiatan yang terjadi pada hari itu sampai terjadinya tindak pidana. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka Utara. Dirinya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Fitriani, seorang guru honorer, ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya. Saat kejadian, suami korban Rosman juga ditemukan kritis bersimbah darah di samping korban. Rosman kemudian dilarikan ke RSUD Jafar Harun Lasusua dan sempat dirawat intensif 3 hari. Setelah kondisinya membaik, Rosman ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, Rosman kesal lantaran Fitriani terus meminta cerai. Di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, seorang suami diduga tega menganiaya istrinya hingga meninggal. Pelaku yang terluka akibat diamuk warga yang marah dirujuk ke RSUD Bangil, Pasuruan. Sementara kasus tersebut ditangani Polres setempat. Warga emosi dan marah terhadap pria berusia 59 tahun ini saat akan ditangkap polisi. Pria ini diduga menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Sukari diduga memukul kepala belakang istrinya dengan sebatang kayu hingga meninggal di rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Begitu tahu, cuma katanya anaknya itu datang, suami itu langsung mukul si istri. Langsung dipukul, terjadilah meninggal. Cuma itu ya masalah keluarga nggak tahu. Iya, itu dipukul pakai apa tadi? Kayu. Pakai kayu. Sebelah mana ya, Pak? Sebelah kepala. Pelaku yang terluka sempat mendapat perawatan di Puskesmas Vinongan, Kabupaten Pasuruan, kemudian dirujuk ke RSUD Bangil. Jika kondisi pelaku sudah pulih, rencananya akan dibawa ke psikiater RSJ Lawang, Kabupaten Malang karena mengalami depresi. Yang mana kasus ini diduga motif awal itu ada hubungan yang kurang baik antara korban dan pelaku, dan diduga keras motif awalnya yang pelaku ini memang ada mengalami depresi ataupun gangguan jiwa. Namun itu akan kita perdalam ataupun kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan kepada dokter ataupun rumah sakit setempat. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam. Di mata keluarga dan tetangga, korban dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Korban merupakan ibu rumah tangga beranak 1.
Sementara pelaku yang merupakan penjual es keliling belakangan kerap sakit-sakitan. Teka-teki tewasnya seorang wanita penghuni rumah susun sewa di Kota Kediri, Jawa Timur terungkap. Korban yang awalnya dilaporkan tewas bunuh diri ternyata dibunuh suaminya. Pelaku cemburu karena mendapati korban menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Ainun Novi, warga Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur berjalan lunglai saat digiring anggota Satreskrim Polres Kediri. Drama kematian istri yang sudah dirancang terbongkar polisi. Pria 29 tahun ini mengarang cerita istrinya tewas bunuh diri agar terlihat meyakinkan. Pelaku bahkan melukai tangan korban. Namun dari hasil otopsi terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Setelah diperiksa secara intensif, pelaku akhirnya mengaku membunuh korban karena cemburu. Ia memergoki istrinya menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Kasus kekerasan dalam rumah tangga berawal setelah pelaku mendapati percakapan korban dengan pria lain di aplikasi pesan singkat. Keduanya lalu terlibat cekcok hebat. Pelaku tersulut emosi lalu menyerang korban dengan senjata tajam. Korban pun mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Melihat istri tak berdaya, pelaku membawa korban ke sebuah klinik dan melaporkan korban tewas karena bunuh diri. Kita terdekat, kita melakukan visum dan sebagainya, kita mencoba menggali informasi daripada suami yang dimana itu tersangkanya. Setelah kita dalami, kita interogasi, ada alur-alur cerita yang tidak sesuai karena kita melihat bahwasanya di keadaan tubuh daripada suami terdapat beberapa luka. Kepergian Ekarini dengan tragis meninggalkan luka bagi Rudi Hartono dan Marini. Sebagai orang tua, mereka merasa sangat kehilangan anak kesayangan. Sudah 2 bulan korban membuka salon untuk membantu ekonomi keluarga selepas suaminya menganggur sebagai sopir. Korban juga jarang bercerita tentang masalah yang dihadapi kepada ibunya. Atau menyemetkan cuma bilangnya ya ada masalah masalah keluarga atau masalah Kasus KDRT ini ditangani Polres Kediri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Merasa diberlakukan berbeda dalam keluarga, seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.